Oke, oke. Tes. Suara aman? Aman? Aman. Oke. Suara aman? Oke. Kita kembali lagi di Stay Live yang season kedua. Kemarin udah Mama Sacha, sekarang kita kali ini itu momennya pas banget. Jadi 20 November tahun lalu itu pertama kalinya Beach and Bob menggelar acara pertamanya di Surabaya. Waktu itu kita bikin gigs pertama kita di Puro. Kita datengin band dari Amerika, I Hate God namanya. Lalu kita mainin Seringai juga dan beberapa band lainnya seperti pusing Makassar juga aku lali. Frontside. Itu yang kedua dari Surabaya yaitu Asian sama Electric Bird. Nah, pas banget, kita nggak nyangka juga pada waktu kita mengajak Asian buat ngobrol lagi, ternyata harinya itu pas banget sama satu tahunnya Beach and Bob itu. Jadi kayaknya dan acara pertamanya Beach and Bob pada waktu itu tuh memang sama Asian berkelanjutan ceritanya ya waktu itu. Jadi panjang dari Beach and Bob, lalu kita sempat juga jalan ke kota lain. Jadi kita main-main bareng waktu itu. Nah, jadi karena memang pas banget waktunya, ya udah kita mau Kita mau nostalgia dikit ya tentang tahun lalu sama apa yang kita kerjain gitu. Tapi sebelumnya ada 2 orang dari Asian, nggak bisa semua datang karena yang satu lagi pulang kampung, nggak balik. Terus abis gitu yang satunya baru diangkat jadi anggota resmi. Dulunya pengganti ya. Sekarang jadi resmi. Sekarang sudah resmi. Jadi dia udah boleh buat ngomong tentang Asian sekarang. Nah, ini ada Bintang sama Axel alias Lode Boy. Iya, kenapa sih namanya kalau Lode Boy, Jel? Karena saya suka makan lodeh ketika istirahat di kantor. Ada di Jalan Merapi. Silakan dicoba. Lodeh Mbak Kah namanya. Goblok. Iya boy, kamu harusnya memberikan sponsor kepada saya Lodeh buat Asian itu harus masuk Raiders besok. Jadi Raidersnya selain biasanya Asian itu Raidersnya nambah. Jadi biasanya minuman, makanan ringan. Sekarang mintanya harus lodeh. Terus biasanya disediain iguana. Terus habis itu minta ada hewan peliharaan biasanya. Karena vokalisnya suka kalau nyanyi itu bawa hewan peliharaan gitu. Ritual. Klendeget. Anaknya Pak Jokowi. Kaisang. Oke, Bintang sama Excel. Oke, kita ngobrol dulu tentang satu tahun terakhir ya. 1 tahun terakhir. Jadi setelah kita Beach and Bob yang pertama itu, terus habis itu berikutnya, terus kita juga sempat ngalamin masa pandemi, kita juga sempat ngobrol-ngobrol pada waktu itu pakai stay live juga pada waktu season 1. Kita nggak ketemu, sekarang kita bikin lagi yang kita bisa tatap muka. Apa sih yang dikerjain Asian pada waktu itu selama ini? Yang dikerjain Asian ya tetap ini sih Pak, tetap aktif untuk bikin materi lah. Insya Allah kalau momennya udah pas, udah bisa kumpul lagi semua, ya kita langsung masuk dapur rekaman lah. Nah ini lagi selama pandemi ini ya tetap kita bikin materi lah, ngumpulin materi dari sekian banyak materi, ntar pasti dikurasi lagi sama kita yang sekiranya bisa cocok masuk album ya
ya kita akan masukkan. Selama ini sih masih nulis nyiapin materi lah dan latihan. Oke, lalu kalau misalkan buat apa materi-materi yang baru itu, kalau yang lalu kan kalian sempat EP ya, sempat EP Unordenial ya, itu EP 5 lagu gitu kan, 6 lagu. Berikutnya pasti album dong ini berarti. Itu berarti di luar daripada yang 5 ini, baru lagi atau gimana? Di luar. Oke, berarti di luar. Berarti materinya baru semua dong. Oh, fresh. Nah, terus habis gitu apa? Nambah itu. Kayak misalkan instrumen baru, mungkin Excel di situ main biola. Bisa jadi. Oh iya Pak, saya mau ngomong Pak. Happy birthday buat Bits and Bobs. Udah 1 tahun. Semoga Bits and Bobs kedepannya bisa banyak acara yang memeriahkan Surabaya. Karena orangnya gila-gila di dalam. Gila semuanya, keren, gaul, funky. Backingannya ngeri lo. Udah silakan lanjut Mas. Wah ya arek iki. Coba lupir bodoh. Mendem enak iki koyokan. Nah, oke. Nah, sumu jadi ngeber enak iki, Boy. Apa? Oh, bintang 3. Terus habis gitu kita pada waktu kalau kita flashback ya, kita udah nanya-nanya, terus kita flashback lagi tentang setahun yang lalu gitu. Setahun yang lalu. Pertama kali itu udah kesekian kali sebetulnya kalau kita main bareng ya. Kayak apa? Sudah pernah lah, udah sering kali. Bintang juga sering ngobrol ketemu kita juga. Gitu, terus habis gitu musim lalu itu ceritanya kita itu ya dapat kesempatan buat bikin Desember pertama, lalu Asian main. Nah, kalian main di hadapan crowd yang cukup banyak pada waktu itu karena datengin iHeadCat juga, datengin Seringai gitu-gitu kan. Nah, apa sih pandangan kalian buat Bits and Bob yang pertama dan pada waktu itu, terus habis gitu semakin kesini gimana gitu? Terlepas daripada kamu sendiri kan juga anak Bits and Bob juga, Tang, ya kan? Yaudah kamu obrolin aja gitu. Oh ya, Excel aja Boy, Excel. Salah. Kalau nanya ini harusnya ke Excel. Iya, Bintang orang dalam karena dia juga ikut membangun Bits and Bob ya, gitu. Tipis-tipis. Tapi bukan itu ya, bukan apa istilahnya? Memonopoli itu, apa enggak pakai maksudnya? Monopoli lain, nah bukan karena Bintang dari sini, tapi memang karena SN itu api, makanya tak main no. Ngono lho. Lek api yo angel. Kan ditonton mbek wong akeh. Ngono. Ya kan? Nggih. Gimana Excel? Ya, jadi sebenarnya saya juga dulu kacungnya Mas Edward dulu. Sebelum ada Bits and Bob kan dia udah banyak di mana-mana. Jadi kalau menurut saya ya bagus ada Bits and Bob. Jadi kalau misalnya pengen buat acara yang levelnya kayak middle high gitu, ya kayak apa? Yang lebih terkonsep, yang lebih apa, itu ada wadahnya di Surabaya. Kan dulu belum ada, dulu kan mesti ya kalian tahu lah, mesti diprakasai oleh para pabrik-pabrik rokok terkenal kan dulu kan. Iya. Sekarang udah ada Bits and Bobs, kalian nggak usah sorry.
Tapi kan ya begitulah. Ya tadi saya bilang backingan yang ngeri ya itu berarti. sorry. Ya sekarang udah ada wadahnya yang jelas, jadi orang nggak bingung mau kemana. Terus orang langsung percaya, oh yang buat acara apa? Bits and Bobs. Oh iya, langsung kayak udah ada standar tertentu, jadi orang-orang tuh langsung wah keren acaranya ya. Gitu sih menurut aku, Mas. Kalau untuk sampai ke sini sih kan sekarang karena pandemi nggak ada acara juga. Bits and Bobs juga buat saya live, buat yang lain-lain. Kan ngikutin banget. Di Jakarta, di tempat lain juga buat yang kayak gini-gini. Jadi Surabaya aku nggak ketinggalan lah istilahnya, begitu. Enggak, saya nggak dibayar. Kan saya kacung gratisan dulu, Mas. Reno pasti tahu kok ceritanya, oke? Itu yang bikin kamu kacung bukan aku kan pasti. Tapi yang mana? Yang dulu yang cewek apa yang cowok? Diam. Mbak, ini apa masih? Masih ya. Oh, masih. Saya jadi jawaban nama. Iya. Terus memang ceritanya pada waktu itu Asian main, terus habis itu di Bits and Bobs kita juga memang di awal ngajak Asian ya memang karena Asian adalah salah satu list di list kita yang memang band yang kita suka ya. Jadi makanya kita wah enak buka ngono bro. Jadi pasti ginten demo ini nih. Cekrek. Nah, habis gitu waktu apa? Manggung juga ternyata dari situ membawa ke hal lain ya. Mulai dari akhirnya kita sampai juga di Bekerja Labes di Makassar gitu. Nah, apa sih yang momen di Makassar yang memang pada waktu itu karena kita liburan bareng gitu ya. Liburan bareng. Terus momen apa sih yang paling kalian ingat dan apa ya? Seru gitu. Waktu itu. Apa dari kamu dulu? Udah, ulang dulu. Di luar panggung atau Semuanya. Apa ya kalau Tur Jawa pertama ya? ya itu pasti sih. Panggung pertama di luar Jawa, Asian itu seru Luar sih. pulau ya? Di luar pulau. Seru banget pertama kali ya. Pertama dan itu momennya Asian kan emang lagi tur kan. Terus rencana kita cuma keliling Jawa kan. Ternyata dapatnya ke Bali ya. Ternyata alhamdulillah dapat di Makassar juga. Kalau pengalaman di luar panggung sih, kalau panggung sih itu panggung terbesar. Iya. Iya, terbesar pertama ya di Asian ya. Dengan line up yang sangar-sangar. Terus di luar panggung sih penginapannya ya Pak. Seru sih. Itu seru sih. Kita ngepang sih waktu itu. Ngepang. Jadi esensi. Jadi kalau harus kiri. harus. Nggak boleh. Nggak boleh bintang 5, nggak boleh. Makanya sombong nanti dengan monitor. Bintang 0 ya. Bintang 0. Jadi manajer kita Onjal dia ternyata nggak bisa mandi kalau nggak ada lampu ya gitu. Ya terus kondisi kamarnya ya aku cerita dikit ya Pak. Jadi kondisi kamar mandinya itu jadi satu sama kamar yang dimana itu nggak ada pintunya. Jadi cuma gorden. Terus ya udah mandi kan. Semua anak-anak pada mandi semua ditutup normal lah. Nah si Ojal iki gak ditutup gordennya. Wedi, takut. Jadi kita pemandangan full package. Kelihatan semua. Wah gratis. Unsensor. Untung si Ojal gak ini ya. Iya. Ada dia yang jongkok. Ya itu sih kita pengalaman seru di luar panggung itu sih. Kita nginep di tempat yang pang dan ya serunya di situ sih malah serunya di situ. Kalau yang pas di panggung itu besar ya, besar ya. Dengan line up yang Proper. Waktu itu kan aku juga sempat ikutan potret terus aku ngeliat pertamanya nggak terlalu, kan kita bandnya waktu habis maghrib ya. Iya, habis maghrib.
Terus habis itu waktu kita ngeliat nggak terlalu rame di awal, tiba-tiba makin rame terus hampir setengah waktu itu, setengah lapangan ya nonton Asian. Nah itu aku juga iya Redek, Axel salah-salah. iya pak, saya salah, saya ganti parkir. Saya pertama juga. Iya. Terlepas kamu sering bantuin banyak band ya. Terlepas saya main di gereja. Beda pak rasanya pak. Ini gereja adem boy. Tikus panas, mules. Tapi ini apa penonton-penontonnya apresiasi ini tinggi sih. Apa sih kalau mas Makassar itu ini? Daeng anu sih apresiasinya tinggi. Bagus ya. Dan kayaknya seleranya Daeng Makassar tuh nggak jauh beda sama Surabaya. Kalau udah ada band-band rock keras gitu istilahnya, musik keras pasti dateng kan. Waktu itu kita openingnya memang sedikit melo ya, maksudnya main suasana gitu. Ya gak kaget sih, gak tertarik, paling apaan sih ini band, apa mungkin panggung rock kok mainnya kayak gini gitu. Tapi setelah lagu-lagu terakhir yang lebih upbeat baru mulai narik mereka gitu sih. Gitu Mas Edward. Tapi emang itu pengalaman yang sangat seru sekali ya. Pada waktu karena dihadapkan dengan panggung besar, barricade, yang ya pokoknya panggung ada barricade-nya gitu kan. Terus habis gitu sempet minta pulang kalian Cuk. Aku masih inget. Aku tak mulai ya wedi. Oh, siapa itu? Kaisa. Iya. Mas, aku pulang aja ya. Ngono. Aku deg-degan. Oh, iya. Terus bingung. Pakai topeng enggak? Oh. Iki panggungnya pakai topeng enggak? Pakai kan? Enggak pakai. Yang di guru pakai. Di guru pakai. Iya. Kandang. Iya kandang. Jadi banyak jadi lucu ya. Mas backstage kalian juga jadi satu sama Fis kan waktu itu. Iya. Wow. Gawendeng. Itu loh masih ingat juga. Ternyata ada yang minta foto juga kan? Kaget sih gua Mas. Moro-moro. Ini sopo? Ya kaget sih. Kita siapa? Siapa gitu kan? Marah. Baru pertama kali main di Makassar gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang masuk backstage. Pertamanya dia Pak, Wake. Ini paling drummer Fis sih gimana kan sama kan. Paling. Iya, kaget aja sih Pak. Moro-moro banyak foto. Nah, dia ini sih parasnya udah kayak kelihatan drummer ini. Loh, bisa enggak? Tapi ya sebetulnya tadi saya juga belum resmi kok diterima Aizen, jadi ngawur Mas Edward tadi. Udah ya, iya kaget aja sih kayak misalnya foto gitu. Ya awal-awal tuh kayak langsung aja yang sama pacarnya gitu langsung ngajak foto gitu. Kayak ini Orang ya tiba-tiba. pakai nggak nanya ini band apa langsung ngajak foto. Nama story-nya masih ada foto. Apa? Kaget tuh. Oh iya, monggo. Gak tahu iki. Kene sopo? Kene apa? Monggo itu ngerti mereka? Enggak, apa maksudnya kene ayo. Emang tahu bandnya kan kita nggak nanya. Aja ngono ta rek. Kalian tuh masuk line up loh. Aku cuma tepuk tangan. Rider saya ditulis sembarang ya bebas. Sembarang lah. Kene bisa main. Bisa minuman. Tapi seru ya, itu malamnya kita juga party juga nonton apa ya? Dari Koplo juga. Cukup seru lah ya. Kaisar menggila di atas panggung. Oh iya. Jangan Mas rekamannya. Masih. Itu mau pulang. Iya, enggak mau.
Ya kita waktu itu cukup seru sih bersenang-senang di Makassar. Cuman memang karena pada waktu itu padat, jadi kita juga nggak sempat buat istilahnya kita cek sound, habis cek sound dan panas banget ya waktu itu ya. Habis cek sound kita kembali, untungnya di mall ya waktu itu ya. Jadi kita nge-mall, kita nunggu di mall aja sampai malam makan langsung. Iya. Mandi-mandi. Jadi biasanya kan, jadi pertama itu kan Makassar kan, kita main kan. Siang cek sore lah jam 3 ya. Jam 2 jam 3 cek sound. Terus mainnya tuh jam 6:30-an. Ya kita nunggu di mall kan sebenarnya. Iya. Jadi naik panggung itu wis lebus Pak, ini Pak. Lebus, mambu kewek. Tidak enak, sudah tidak sedap. Iya, dan itu kan biasanya kita langsung ke Jakarta kan. Ya. Langsung flight ke Jakarta. Lanjut ke Jakarta. Itu ada cerita apa di Jakarta? Jakarta. Jakarta, Ya, oh. itu ketemu anak Fis, ada Mas Bodo. Ada Bodat. Ini kita banyak dibantu ya sama Mas apa sih kalau lali. Mas Ganis, Head Crusher. Iya. Banyak dibantu sama teman-teman Surabaya yang stay di Jakarta. Teman-teman yang bantuin sih. Ya terima kasih sih. Respect banget. Wah, respect. Iya lah. Kenapa? Itu kejadian tahun jadi main. Itu yang Tangerang. Bintaro. Iya Bintaro ya. Iya. Itu Bintaro beda ini. Oh beda. Skip. Itu kok ngon melok bisa nih. Oh kan gak melok tangannya aja bisa. Gosip drum ini. Kamu gede gitu. Ya tenang, gak sido. Gak jadi bertengkar saudara-saudara gitu. Apa? Oh gitu waktu itu. Wah ya wes ya. Skip. Jinjreng ya mas kurangnya mas. Nang ngarep ono di depan ada tawuran. Iya mas. Jadi ngabuti loh. Wah parah. Tapi ya udahlah ya, itu bagian pengalaman dari sesuatu cerita yang bisa diceritakan ke teman-teman ya. Iya. Seru banget sih. Itu yang sebetulnya yang memang aku cukup respect dari Esen adalah apa yang dilakukan sama teman-teman dari Esen. Mereka arrange semuanya itu DIY dengan sesuai kapasitas, dengan apa adanya, dengan kekuatan, terus habis gitu dengan kesabaran juga. Mereka melakukan semua itu tuh sendiri gitu. Itu yang membuat aku respect sama kalian. Makanya aku dengan senang hati selalu mau membantu kalian apa segala macam, karena aku tahu bagaimana kalian fight untuk itu gitu. Dan saya juga sama Axel juga senang hati untuk mendidik. Oh iya, gendeng. Jaluk bagian apa? Nang VNB. Menghabiskan bir saja. Produksi aja butuh uang gede-gede sih. Oh, monggo silakan. Enggak apa-apa. Tapi kayaknya gak gratisan biasanya, tenang aja. Mau bosan deh aku. Forever, kacung, Edward. Sekali. Yang penting ada bita ya. Gandeng mau kan udah tadi kabeh bita kan yang makan. Masine kon iso mek wedi lemu ae. Oke. Itu cukup seru juga sih perjalanan di Makassar, terus cerita-cerita Esen. Nah, kira-kira kapan album? Terus warnanya apa sih yang baru? Jadi pop apa? Kayak metal lah. Hardcore. Aswap. Izin Mas Aca. Apa ya, kalau dari warnanya sih genrenya ya tetap sih Pak. Cuman kayaknya lebih bereksperimen, lebih ngulik di apa ya, di komposisi soundnya kayaknya. Lagi kan ini kan juga kita lagi nyiapin materi sambil nyari sound yang kira-kira cocok sama materinya itu kayak gimana sih. Nah ini kita lagi nyari. Kalau lagi ngulik. Nah kalau mau rilisnya kapan? Iki dari ngenteni Cah Solo nih iki. Oh, oke. Ngenteni makanya. Dia nyalon. Nyalon kayaknya. Ya.
wali kota, mengikuti jejaknya. Terima sama Mas Bran. Wes. Lo enggak. Kalau Jadi itu drummer di situ. ya saya membantu saja Pak, tidak berharap lebih dari berapa. Gak boleh, gak harus fleksibel. Tetap Mas Unet. Saya membantu Aisen kok. Apapun yang terjadi. Gak apa-apa kan? Apa itu nama bandnya? King Gizzard. Ya sembarang. Pas band kayak pas band. Pas band kan 2 juga sama. Oh iya dah. Iya. Kok nggak gitu-gitu? Apa cash potong dari perkusinya? Oh boleh itu. Wah seneng aku kan. Wah aku bisa menggila, seneng aku. Iya. Boleh Mas Tang. Mau banget. Mau gak mau Mas santai aku. Iya. Pondok Dewi. Ya kembali ke acara Stay Live. Gimana Mas Edward? Ya apa sama enggak aku cuma ya apa selama awal-awal sama Mas Gaga berdua buat This and Bobs ini tujuannya apa ya? Saya pengen tahu kan udah terkenal di Surabaya ada acara tuh siapa yang buat Gaga Edward Owalah gitu pasti gitu kami kan kalau gini apa Nyatanya nggak semua orang tahu kok. Yang tahu sih paling cuma teman-teman tahu semua. Tapi nggak semua tahu dan kita juga nggak berharap gitu sih sebetulnya. Maksudnya itu apa bukan bagian dari kenapa terpentingnya ini. Sebetulnya kita cuma kepingin bikin acara yang kita suka. tanpa ada kekangan atau Bukan maksudnya acara. Jadi gini, kita bikin acara yang kita suka dan bagus. Nah yang bagus menurut kita seperti ini. Wis, gitu. Sebetulnya kalau dibilang idealisme itu nggak selalu idealisme itu menjadi utamanya. Ya kamu juga udah terlibat di dalamnya kan. Tapi sebenarnya apa ya? Kita banyak beberapa kali itu nonton gigs gitu kan. Ya nggak usah kamu gig lah. Kita pengen bisa ke depannya si Pijanmu bisa jadi sebuah festival besar gitu kan. Nah, tapi di sisi yang lain kita kok melihat belum ada festival di Surabaya yang sesuai dengan genre yang kita suka. Ya, kayak gitu. Banyak festival besar bagus, tapi belum tentu kita suka kan? Nah, gaduh-gaduh gitu. Ya bikin gaduh-gaduh, bikin rujak, itu kan banyak festival bikin rujak ulek juga ada kan, gitu. Nah, kita bikinnya sebuah festival yang memang festival kita. Kan berarti kan bikin festival yang Mas Edward sama Mas Gaga suka kan, dengan line up yang bisa dibilang oh ada line up sing tak senengi misalnya gitu kan, kayak misalnya Headcat itu kan band kesenangan Mas Gaga kan. Nah tapi kan kalau namanya festival kan pasti harus ada apa ya, ibaratnya kayak ada pemasukan lah. Nah itu gimana Pak mengaturnya Pak? Banyak pertanyaan ya. Ya memang harus ada pundi-pundi yang lain. Jadi gini, kalau kamu bikin acara ini, ya kesampingan itu yang namanya bagaimana mencari keuntungan itu di dalam. Untuk awal, gitu. Kedepannya itu akan terjawab sendiri. Iya, konsisten. Ya itu aja. Komitmen dan konsistensi itu penting. Om Leo, benar. Memori, apresiasi, konsistensi. Terus apa lagi ya? Yang fasilitator. Satunya ya pokoknya yang danain. Ya gitu. Nah, investor kayaknya. Nah, sebetulnya lupakan dari itu dulu. Gitu. Andai kata tidak ada yang bantu, mungkin di Sabang juga nggak akan kebangun kok.
Tapi karena pada waktu itu waktunya tepat dan ada yang mau bantu relasi, akhirnya Beb dan Bob bisa terjadi. Nah, dari situ tinggal bagaimana kita mengembangkan. Yang penting jadi dulu. Masalah untung atau enggak, itu urusan belakangan. Gitu kan. Bisa working by ide atau working by budget. Nah, bisa dua itu kan. Kalau kita ngomongin teknis ya. Tapi sebetulnya sama aja kayak berkarya, Pak. Iya, sama juga. Iya, sama aja kayak bikin karya. Jangan berpikir ke depannya, iya orientasinya apa gitu. Bikin dulu aja. Gitu. Nah, setelah itu baru kita atur bagaimana supaya nggak rugi, bagaimana supaya terdengar orang. Ya, kamu tahu lah cara-cara yang kita lakukan juga cara-cara apa sih? Kan banyak yang nggak tahu nih. Iya. Biar tahu. Iya. Pokoknya banyak jalan kok menuju Roma gitu. Iya betul. Gitu. Apa ini? Malah kan jadi wawancara. Gitu. Jangan sampai pengaruh alkohol ini, Pak. Jadi gini aku, kurang ajar kan itu. Kamu pertama kali di wawancara ini. Oh, enggak. Tapi kan ini dalam rangka 20 tahun. Suwe kan. Saya tahunnya Bejan Bob. Dua dekade kendeng. Dalam acara 1 tahun jadi kita bisa imbal-imbalan, sharing gitu. Sik suwe ta iki aku gak tahan, sampai ngantem Excel. Apa? Ya udah mereka nonton biasanya, nonton. Gitu. Jadi ya itulah kalau misalkan Bian Becik ke depannya pengennya kayak gitu aja sih. Nah, kalau Ihsan sendiri ke depannya kepengen kayak apa? Ayo. Apa? Tujuan band-bandan itu apa? Gitu. Monitor kayak. Pertama ya itu tadi tetap ya sebisa mungkin tetap ngarya lah. Pertama kan ngarya dengan orientasi ya pokoknya ngarya lah. Ngarya sing apik, sing valuable, enak ya. Ya disitulah pokoknya yang dipingin lah. Karena ini sih Asian sendiri sepakat untuk kita ngarya juga apa ya, maksudnya kita kan hidup lain kan, maksudnya ranah hidup lain lah, maksudnya kita nggak bisa melakukan sesuatu yang di luar ben-benan ya kita idealisme kita ya di sini gitu, senang-senangan ya di sini, having fun di sini. Jadi ya tujuan ben-benan ya itu having fun, terus menuangkan idealisme sepenuh mungkin gitu, semaksimal mungkin lah. Terus untuk tujuan kedepannya apa ya? Ya semoga bisa tetap sustain karya, terus apa ya tetap iso apa ya sustain lah karya, tetap bisa sustain karya. Terus dari Asian sendiri, backgroundnya Asian sendiri itu sebetulnya referensinya apa sih? Karo aku dong. Lu aja emosi. Melok tok gepuk tok ya. Kok njaluk apa tak dutak. Lagumu apa? Dutak. Macam-macam sih mas, kayak kalau misalnya Kaisar sendiri kan sampean tahu sendiri kan, dengan joget-jogetannya sih di atas panggung kan dia Bowie banget kan. Kalau aku Kenapa gak lu cek pisan yang ini? dia itu mesti apa namanya, bukan kayak Cuamet. dia itu ragu-ragu loh, aku nggak topeng apa ya, tak cat apa ya kan loh. Kaisar itu tekan naik kan. Tapi sebetulnya harus itu sih, sesuai konsep sih menurut. Iya. Apa kalau kalian macam kis kalian tuh? Wah nih. Dari kuburan. Tapi sing bagian itu panda. Oh iya kan awakmu.
Kalau Kaisar kan boy banget dong. Dia David Bowie banget. Terus kayak aku pribadi lebih ke Richie Blackmore di Purple, terus Craig Wakeman, si pianisnya Yes, sound-soundnya itu aku coba ngulik. 70s dari Yes sama King Crimson, Camel kayak gitu tuh sih kalau aku dari itu. Kalau dari basisku yang origin basisku Mas Arya, dia banyak dengerin Sleep, terus Black Sabbath pasti. Black Sabbath itu pasti. Terus apa lagi ya? Ya itu sih sejenisnya lah. Kalau Axel sendiri, Unet sama aja, heavy metal, banyak heavy metal dia. Kalau Yusong. Kalau karena saya di ikut Asian nih, untung si Mas Bintang nih ngebebasin gaya saya terserah sih. Jadi saya nggak tahu, nggak jelas aku nih Mas Edward. Pengganti tapi sok ngaku-ngaku. Iya, sembarang. Iya pak, gak sopan plus. Jadi bebas sih, walaupun aku lihat Asian ini kan pasti kan kalau misalnya masalah outfit, kalau manggung kan harusnya lebih ke apa, jaket, terus celana-celana yang rapi gitu. Aku masih, iya aku bisa terserah sih pakai baju bener-bener celana pendek, macam popang nggak apa-apa sih. Macam popang nggak masalah, jadi ya. Benar Mas bertadi, Leisa kalau misalnya ada misalnya mau showcase atau apa gitu lebih di konsep. Nah, iya, tapi untungnya kalau pas kita lagi main tuh bebas sih, punya gaya sendiri sih Mas. Kamu tuh dengerinnya apa? Aku gak ono Mas, aku ya campur ya Mas. Oh tapi kalau saya lebih aku dewe. Jason seriusan Mas, saya disuruh dengerin dari dia. Kalau aku main gue mesti rootsnya lebih ke popang sih. Sama new metal, iya. Kamu suka popang? Iya, kayak Belmont tuh popang kan? Belmont, ya popang. Sama lo kayak aku. Iya. Popang. Oh iya. Senang. Tapi enggak kayak apa hard die hard banget. Tapi kalau band kesenangan tetap Trivium aku. Tapi kalau ngambil part drum aku lebih ke popang. Karena tiap hari dengerinnya ya gitu-gitu soalnya. Aku sering dengerin Green Day, aku suka. Terus Jimmy Eat World aku suka. Yang gitu-gitu. Aku tuh lebih gitu-gitu. Kalau Gaga kan lebih metal ya. Lebih metal kalau Gaga. Iya lebih metal. Kalau aku tuh aku suka Coxterror gitu-gitu loh. Suka aku. Suka Paul Morrissey. Tapi bukan memang ya. Aku tuh lebih ke aku lebih British sih. Sebagai Inggris gitu. Singstall gitu. Seneng aku. Cat. Walaupun dia sepenuhnya ya, tapi sebenarnya aku suka. Tapi aku tidak dandanan pang-pangan ya. Aku di carry aku. Gak. Ya udah, kita udah menjelang akhir obrolannya juga. Soalnya pengennya nggak penting, jadi mending diakhirin aja. Ini untuk kebutuhan fit. Yang nanti dibikin sama kamu sendiri. Ya 5 lagu lah. Nah, kamu termakan omonganmu sendiri, Boy. Oke, Boy. Ini idemu kan? Kamu dulu Apa itu? ya. Apa itu? Kamu 3 berdua guys. Apa itu lagunya? Yang buat mereka. Referensi dari aku. Waduh. Kamu sih Mas, aku lali judul ya. Yes, Astral Traveler, terus Black Sabbath. Gak usah dicatat dulu, taruh dewe tuh. Black Sabbath yang After Forever, terus apa lagi ya? David Bowie. Kalau aku sendiri David Bowie yang Black Star, nggak tahu Kaisar ya. Dia pasti lebih lah, lusukan lah. Aku suka nih Bowie, tapi Kabutan ya. Terlalu ini ya. Terngiang-ngiang, maksudnya terlalu inilah. Dan agak susah mendapatkan Bowie sok betul. Iya. Dia bukan vokalis yang ini sih Pak. Dia bukan musisi atau vokalis yang
teknis banget sing jelas lah intonasi, cuma dia kan kayak membacakan sesuatu gitu kan sih. Kalau 3 dari aku ya. 2 golek deh. Oh ya, kalau aku yang fresh aja aku dengerin tiap hari. Ini dari Jakarta. Shout out to Mas Alvuz, John Devoik, Bapak Miasma Tahun Asu. Bener gak sih judulnya? Oh ya, albumnya. Iya, Miasma Tahun Asu dari Bapak. Itu enak banget ini. Iya. Terus satu lagi, kalau tiap hari sih apa ya? Ya apa lah bandnya ada Ajironix Jubatus Cavas. Oke, thank you. Yaudah teman-teman, live kita emang nggak penting minggu ini. Enggak lah, ini bertepatan 1 tahun. 1 tahun. Bisa lihat dulu bareng-bareng kayak. Penjeruk. Untung si Jinekon. Coba aspal basah kau wedek cok loro karo nang kene. Gak cukup frame-ku. Aduh. Ya udah, sampai jumpa minggu depan. Ketemu lagi di Stay Alive ya. Minggu depan ya nanti kita tunggulah siapa lah berikutnya. Oke? See you, bye bye. Terima kasih.